ketika nun mati bertemu dengan huruf shin, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membuka video ini. Marilah kita lanjutkan kembali membahas surat An-Nas ya. Yang biasanya terjadi, kesalahan yang biasanya terjadi saat membaca surat An-Nas, dan sekarang kita akan membahasnya kembali di ayat selanjutnya, yaitu ayat keempat ya. Kita akan bahas hanya cukup satu ayat saja. Semoga satu ayat ini tidak banyak-banyak memberi pemahaman baru kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar lagi ya. Baiklah, kita akan memulai dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, baiklah, kita akan berhenti di ayat keempat. Di mana ayat keempatnya? Setelah sebelumnya sudah kita bahas 1, 2, 3, sekarang kita akan membahas di ayat keempat. Hukum tajwid apa saja yang ada di ayat ini dan bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Oke, min syarri, di sini ada warna hijau, menandakan kalau di sini ada hukuman bacaan tajwid. Mil ya, nun mati, ketika nun mati bertemu dengan huruf shin, maka ini dinamakan dengan hukum bacaan ikhfa. Cara membacanya adalah dengan samar dan dengung. Nah, dengung ya, samar dengan dengung. Jadi apanya yang disamarkan? Yang disamarnya kan adalah huruf nunnya ya. Jadi nunnya ini tidak min. Bacanya bukan min ya, bukan dibaca jelas menjadi min, tetapi menjadi mil ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu samar ya, antara eng ya, ng, mil ya, samar dengan dengung ya. Jangan cuma disamarkan saja tapi didengungkan juga. Mil syarri, mil ya, bukan cuman min syarri ya. Kalau cuman min syarri samarnya dapat tapi dengungnya nggak dapat. Nah, dengungnya ini tadi tuh dengan cara ditahan dulu sekitar 2 ketukan. Mil ya. Jadi dengung samar ya, bukan min syarri, tapi mil syar ya. Di sini huruf syah bukan sah. Hati-hati, bukan sah tetapi syah. Nah, ada seperti y-nya, sy ya, syah. Kalau di Indonesia kan dilatinkan seperti ini, syah bukan sah. Misyar ya, jadi ada banyak nafas yang keluar dari dalam mulut. Misyar, syar, di sini ada huruf tasydid, maka ditekan terlebih dahulu. Misyarril ya, syarri, ini syah, ini ada tasydid ya, harus kita detailkan cara membacanya biar tepat ya. Misyarril waswasil khannas. Di sini juga ketemu dengan nun bertasydid atau bacaan guna, maka jangan lupa untuk didengungkan terlebih dahulu. Jadi cara membacanya adalah dengan didengungkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada warna oranye, menandakan kalau di sini ada hukum bacaan tajwid juga, yaitu dibaca mad tabi'i. Jadi cara membacanya ketika dia tidak berhenti di akhir ayat, maka ini bisa berhukum sebagai mad tabi'i. Contoh begini. Min syarril waswasil khannasil ladzi. Kalau nyambung.
Kalau nggak nyambung, ini hukum bacaan tajwidnya bisa berubah menjadi mat liwat. Jadi panjangnya bisa 2 sampai 6 harokat. Jadi begini cara membacanya. Min syarril waswasil khannas. Itu boleh. Nah, kemudian ini hati-hati untuk tidak memantulkan pada lapas was-was. Nah, ini sering terdengar ya kalau ngaji sama ibu-ibu nih. Begini, min syarril waswasi. Wase ya. Nah, di sini ada kayak e-nya. Nah, itu dipantulkan sedangkan huruf sin ini bukan huruf pantul. Jadi cukup was tidak usah ditambah e. Was. Nah, ya. Itu namanya dipantulkan ya. Mungkin ada yang nggak sengaja ya atau tidak tahu kalau ternyata itu dipantulkan. Maka sekarang cara membacanya tidak lagi dipantulkan. Min syarril karena di sini ada fathah, setelahnya ada alif, maka dibaca panjang tabi'i 2 harokat. Min syarril waswasil khannas. Nah, begitu kira-kira cara membaca dari ayat keempat surat An-Nas. Semoga membantu teman-teman untuk bisa membacanya lebih baik lagi. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan untuk teman-teman semua. Mari kita luangkan satu hari, satu ayat saja jika tidak sempat ya. Karena tidak ada alasan lagi untuk kita bilang sibuk nggak ada waktu buat baca Al-Quran. Karena kita bisa mulai dari hal kecil dulu, satu ayat dulu, tidak apa-apa. Semoga dari satu ayat ini Allah tumbuhkan kita untuk bisa membaca lebih banyak, lebih baik lagi Al-Quran. Karena di setiap huruf Al-Quran ada 10 kebaikan. Jadi walaupun satu ayat jangan disepelekan. Ada banyak kebaikan yang sudah teman-teman dapatkan dari membaca Al-Quran pada pagi hari ini. Ya, apapun yang berkata dengan Al-Quran, insya Allah akan selalu ada rahmat dan berkah yang Allah turunkan untuk kita. Amin. Apalagi di pagi hari. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya hari ini. Semoga membantu teman-teman ya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika teman-teman ada yang bingung, boleh tanyakan saja di kolom komentar ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.